Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ummahat, ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang berbarakah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kabar semuanya, Bu? Alhamdulillah bi khair. Sehat, Bu, ya? Lancar, Bu, urusan, Bu? Masya Allah, keluarga semua juga sehat ya? Masya Allah. Dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari yang berkah ini, ibu-ibu sekalian, kembali Allah pertemukan kita dalam rangka duduk sesaat, ngadem sambil sambil menuntut ilmu syar'i, ya. Dan tadi malam jam 1 datang kabar wafat salah seorang jamaah kita, Ibu Nur Aini. Ya, rahimahullah. Beliau pernah beberapa kali hadir kajian di sini. Oh, teman ya. Rahimahullah. Ahlan wa sahlan, marhaban. Pakai cadar ya. Saya dapat kabar dan qadarullah saya juga belum sempat untuk ta'ziyah, tapi doain sudah. Ya, orang tua udah perwakilan ada, alhamdulillah. Ya, kalaupun ibu-ibu sebagian tidak kenal, tapi tentu nggak masalah. Doanya ya, doakan untuk beliau. Semoga Allah merahmati beliau, menerima semua amal soleh beliau, dan melapangkan kubur beliau, dan menjadikan beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dan nikmat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan kepada kitab panduan yang sangat berkah dan bermanfaat, buku Fiqh Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana ibu-ibu sekalian kalau tidak salah kita masih pada pembahasan tentang adab-adab buang hajat, ya, adab buang hajat. Sudah sampai poin yang ke 1 apa 2? 2 ya. Sekarang ketiga, thayyib. Telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang alasan kenapa kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari kamar mandi. Alasannya apa, Ibu? Yang pertama, masih ada enggak tulisannya itu, Bu? Terakhir nulis di mana nih bukunya? Baru lagi bukunya nih.
Kemarin naruh di sini tulisannya, terus mana ini? Tintanya menguap kali hilang Ibu tulisannya, Bu. Ya, alasan baik. Doa keluar kamar mandi apa, Ibu? Ghufranaka, apa arti ghufranaka? Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa kok keluar dari kamar mandi suruh minta maaf, suruh minta ampun sama Allah, Bu? Atau belum ditulis jangan-jangan, Bu? Belum ya? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Belum ya? Oh, baik. Kalau gitu poin yang kedua, Ibu, boleh? Oh, Masya Allah, baik. Kalau itu sudah ya, faedah. Poin 1 sudah ya. Ya. Adab yang kedua, ketika keluar dari kamar mandi disunnahkan minta ampun sama Allah dengan mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunanmu. Kenapa kita dianjurkan untuk minta ampun sama Allah ketika keluar dari kamar mandi? Boleh ditulis faedahnya, Ibu? Ya, faedah poin yang kedua, sebab kita dianjurkan minta ampun kepada Allah setelah keluar dari kamar mandi. Sebab kita dianjurkan meminta ampun kepada Allah ketika keluar dari kamar mandi. Ya, ada beberapa sebab yang disampaikan oleh para ulama kenapa kita dianjurkan untuk minta ampun kepada Allah setelah keluar dari kamar mandi. Yang pertama, dalam rangka mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena selama di kamar mandi kita tidak berzikir kepada Allah. Karena selama di kamar mandi kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karena bisa jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan tanpa sadar. Karena bisa jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan tanpa sadar. Baik. Baik, saya jelaskan, Ibu. Kenapa sih ketika keluar dari kamar mandi kita dianjurkan untuk minta ampun sama Allah? Salah apa kita, Ibu, di dalam kamar mandi? Padahal tujuan kita adalah untuk buang hajat. Maka yang paling pertama alasannya dalam rangka mengikuti tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh beliau. Yang kedua alasannya, Ibu, apa? Karena selama di kamar mandi kita nggak zikir, dan memang kita nggak boleh berzikir, nggak boleh menyebut nama Allah selama di kamar mandi. Yang mana, ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu membasahkan lidah-lidah kita karena banyak zikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat
meminta nasihat kepada beliau, wahai Rasulullah, syariat Islam terlalu banyak. Kabarkan kepadaku satu amalan yang aku akan istiqomah mengamalkan itu. Yang termudahnya apa, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, an yakuna lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaknya lidah kamu basah karena banyak zikir, banyak ingat Allah. Hukum asalnya ibu, kita kalau di luar selain kamar mandi ya, usahakan lidah kita, bibir kita nggak pernah diam. Ya jangan sampai diam-diam aja, usahakan ada zikir yang kita ucapkan. Ada istighfar atau ada kalimat-kalimat thayyibah ya. Tadi di jalan ketemu 3 ibu-ibu ya, Masya Allah. Saya bilang, Bu, jalannya sambil ngobrol apa? Enggak Ustadz, ya udah masih mending Bu daripada sambil bengong, menghayal gitu kan. Jadi usahakan ibu, kita jangan diem aja di motor, ngegas, diem aja, enggak Bu. Ya, atau ibu sambil masak pandangannya ke kompor, pikirannya ke uang belanja, ke masa depan gitu ya. Lebih baik apa Bu? Basahkan lidah untuk banyak apa? Berzikir. Minimal zikir banyak, istighfar. Apalagi kalau istighfar Bu. Kata Nabi SAW, berbahagialah seorang hamba di hari kiamat yang lembaran catatan amalannya kebanyakan istighfarnya. Ya sekiranya kita mungkin baca Qur'annya gampang capek, bukan bosan, gampang capek, gampang serak. Nah kita perbanyak istighfar sepuasnya, secapeknya. Karena kita sangat butuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah di dalam kamar mandi nggak boleh. Karena Nabi SAW juga pernah mengabarkan kepada kita, bumi ini semuanya bisa dipakai sebagai tempat ibadah kecuali 2 tempat. Apa aja? Samar. Salah juga nggak apa-apa Bu. Ya, nggak pernah perempuan salah kan? Nggak pernah kan? Ya. Apa Bu? Kamar mandi dan satu lagi apa? Kuburan. Kita nggak boleh ibadah di kuburan, nggak boleh ibadah dalam kamar mandi. Nah termasuk nggak boleh zikir di dalam kamar mandi. Bedanya kalau kuburan boleh zikir. Nah, kalau dalam kamar mandi nggak boleh. Maka sebab kita minta ampun sama Allah ketika keluar dari kamar mandi, karena selama dalam ada zam-zam ada. Karena selama dalam kamar mandi kita nggak zikir Bu. Berarti kalau ada orang semakin lama di kamar mandi, semakin lama lupa sama Allah. Jadi jangan lama-lama di kamar mandi. Gak usahlah menjadikan kamar mandi sebagai tempat mencari inspirasi. Atau tempat latihan nyanyi Bu. Kok suara aku merdu kalau kamar mandi ya? Jangan lama-lama. Seperlunya aja Bu, seperlunya. Nah semakin lama di dalam kamar mandi, semakin lama nggak zikir sama Allah, semakin lama lupa sama Allah. Yang ketiga apa alasannya Bu? Bisa jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan di dalam kamar mandi dan kita nggak sadar kalau itu maksiat. Ada dosa yang kita lakukan tanpa sadar Bu. Dosa apa diantaranya? Boros dalam penggunaan air. Menurut kita boleh-boleh aja, apalagi orang Indonesia itu kalau mandi harus jebar-jebur banget gitu loh. Jebur. Kalau yang pakai shower udah tuh kayak hujan, udah sampai tangkinya habis deh tuh. Bu, padahal Nabi SAW mandinya beliau itu cuma dengan air sebanyak 1 so'. 1 so' itu 4 mud, 4 cidukan. 1 mud begini Bu. Setengah gayung. 1 sampai 4 kali. 4 kali cidukan itu mandinya Nabi segitu. Ya, kalau setengah gayungnya segini, misalkan, berarti ya cuma 2 liter Bu, kurang lebih. Seember kecil. Bisa nggak Bu? Ibu buat nyuci jempolnya aja 2 ember. Sikat gigi 30 ya, 30. Tapi kalau luluran ya, subhanallah. Memang Ibu,
Di sini bukan berarti kita kalau mandi wajib seember kecil, enggak, bukan itu. Dinamakan boros adalah atau israf bahasa Arabnya atau tabdzir bahasa Arabnya. Ketika seseorang menggunakan nikmat di luar kebutuhan. Padahal dia butuhnya cuma dengan seember besar, karena kan di zaman sekarang pakai sabun cair, pakai shampoo, apalagi mungkin ibu-ibu ya kan, belum shampoo 1, shampoo 2 kan gitu misalkan Bu ya. Lulur 1, lulur 2 kan. Belum cuci mukanya beda lagi nanti kan. Belum nanti apanya lah pokoknya. Ibu cukupnya 1 ember besar ya udah segitu, jangan dilebih-lebihkan. Kalau kita guyuran 1 gayung udah membasahkan semua, berarti udah cukup segitu. Padahal cukup dengan 1 gayung, tapi sengaja di 3 gayungin, ya maka ya 2 gayung lebihannya itu pemborosan. Dan itu akan ditanya sama Allah nanti. Ya, karena Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat terakhir. At-Takatsur ayat terakhir apa bunyinya? Minal jinnati, Ibu, itu surat An-Nas. Nurut aja sama guru, Masya Allah, subhanallah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, 'anin na'im, tentang nikmat. Semua nikmat yang Allah pernah kasih kepada kita, Allah akan tanya, Bu. Ibu dikasih nikmat air bersih sama Allah, Allah akan tanya itu, buat apa air bersihnya? Kalau segayung cukup, ibu sengaja 5 gayungin, pemborosan tuh yang 4-nya, siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kalau sekiranya ibu cukupnya dengan 1 ember, sengaja di 2 emberin, maka tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karenanya ibu sekalian, bisa jadi selama di kamar mandi kita melakukan keburukan atau kemaksiatan tanpa sadar. Di antaranya adalah pemborosan dalam penggunaan air. Bukan berarti harus kayak Nabi seember kecil, enggak. Nabi kan enggak pakai sabun cair. Nabi enggak pakai shampoo, kan begitu. Zaman Nabi kan yang mirip kayak sabun itu daun bidara. Yang ditumbuk-tumbuk nanti keluar ada busa-busanya kan. Tapi enggak selalu begitu juga. Ya kadang air biasa. Memang salah seorang sahabat mengatakan, kalau aku nggak cukup dengan seember kecil. Nah, maka sahabat lain menjawab, menanggapi, sungguh seember kecil itu telah cukup bagi orang yang tubuhnya lebih besar dari tubuh kamu dan rambutnya lebih lebat daripada rambut kamu, yaitu Rasulullah SAW. Nabi yang tubuhnya besar, rambutnya lebat saja cukup dengan air 1 so. Apalagi kita yang tidak sebesar beliau. Tapi karena kita pakai sabun cair, maka boleh menggunakan lebih dari seember kecil dengan syarat jangan israf, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat. Sekiranya ibu-ibu sekalian, ya sama dengan semua nikmat, nggak cuma air aja. Ya nikmat makanan, nikmat uang, nikmat apapun. Kalau kita cukup dengan sekian, kemudian jangan dilebih-lebihkan. Ya karena bukan masalah pelit atau tidaknya, tapi itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, karena di dalam kamar mandi bisa jadi kita maksiat tanpa sadar, wajar ibu kalau kita keluar dari kamar mandi dianjurkan untuk apa? Minta ampun sama Allah, ghufranaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunanmu. Baik. Juga sebagian orang dalam kamar mandi malah nyaman, Bu. Padahal kamar mandi tempatnya syaitan, tempat buruk, tempat yang jorok. Meskipun kamar mandinya nyaman. Di sebagian hotel-hotel mewah kan kamar mandinya bisa buat tidur, Bu. Nyaman soalnya kan. Ngerendam sambil ngopi kan begitu istilahnya. Meskipun senyaman itu tetap tidak jadi alasan bagi kita untuk berlama-lama di dalam kamar mandi karena itu tempat yang buruk. Baik. Itulah dia faidah poin yang kedua. Kita masuk ke poin yang ketiga, Ibu. Adab buang hajat selanjutnya. Dianjurkan mendahulukan tangan kaki, Bu, bukan tangan. Ibu ngapain masuk tangan duluan? Dianjurkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi.
dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ketika masuk dahulukan kaki kiri, ketika keluar dahulukan kaki kanan. Kenapa Ibu? Baik. Secara dalil nggak ada, Bu. Misalkan bunyinya, masuklah kalian ke dalam kamar mandi dengan kaki kiri. Tidak ada. Tapi berdasarkan keumuman kabar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengabarkan bahwa Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan-kanan dalam hal yang syarif, yang positif, yang baik-baik. Contohnya apa kata Aisyah? Fi tarajjulihi, ketika menyisir rambut. Kemudian wa fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Kemudian wa tuhurihi, ketika bersuci, yakni ketika berwudu dan ketika mandi, termasuk memandikan jenazah. Nabi arahkan para sahabat untuk memandikan jenazah dari tubuh sebelah kanan dulu. Ya, mulai dari tempat-tempat wudu, kemudian tubuh sebelah kanan. Yang dilulur bagian tubuh jenazahnya bagian sebelah kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Nah, Nabi kita SAW, Ibu, lagi pakai sandal atau sepatu, kemudian pakai pakaian, kemudian menyisir rambut. Beliau rambutnya panjang, Bu, sampai sedaun telinga atau sepundak. Itu adat orang Arab dulu. Dan perempuan-perempuannya rambutnya lebih panjang lagi. Ya, maka sekiranya Ibu jangan berambut pendek, ya itu bagus, karena memang sahabiyat, sahabat-sahabat perempuan di zaman Nabi rambutnya panjang-panjang. Jangan sampai perempuan rambutnya cepak, misalnya ya, kayak laki-laki. Tidak. Nabi saja rambutnya sedaun telinga atau sepundak. Nah, karena rambutnya panjang, Bu, Nabi nyisirnya nggak random, ngacak, Bu. Kanan, kiri, atas, jabrik-jabrikin, enggak. Kayak anak muda zaman sekarang. Nyisirnya nggak pakai sisir, pakai tangan, dijabrik-jabrikin tuh. Dilancip-lancipin. Nabi kita tidak, Bu. Beliau sisirnya kanan, kemudian tengah, kemudian kiri. Lalu beliau belah rambutnya, kemudian pakai sorban. Sorbannya yang kelihatan ubun-ubunnya, kelihatan rambut tengahnya. Ya, kemudian ketika berwudu dahulukan yang kanan-kanan. Ketika mandi, Bu, simple memang. Kalau kita kan jebur. Tapi Nabi kanan dulu, bagian kanan. Ya, meskipun memang simple, sama aja ya, kayak sama aja, kanan semuanya keguyur juga kan gitu. Tapi dalam rangka mencontoh sunnah Nabi SAW, Nabi itu paling suka sebelah kanan dalam hal yang positif. Berarti dalam hal yang negatif, maksudnya yang kotor-kotor, hal yang tidak bersih, yang kurang layak, dahulukan sebelah kiri. Jewer anak. Tangan apa, Bu? Kamu tuh nakal banget sih. Tangan kanan udah mau gerak nih. Oh, kata Ustadz, tangan. Bu, ya. Tangan apa, Bu, jewer anak, Bu? Nggak boleh jewer anak, ya. Ibu, ya, ini bisa kita terapkan, kata para ulama, pada bab-bab lain yang sifatnya syarif, positif, baik-baik. Ya, seperti memberi, bersalaman, mengusap kepala anak, kemudian juga apapun yang baik-baik dahulukan yang kanan. Pakai pakaian, kemudian mengeluarkan atau membuka pakaian, berarti yang sebelah kiri. Nah, ini secara keumuman, Ibu-ibu sekalian, merupakan perkara yang dianjurkan. Bahkan Nabi SAW kalau sudah selesai memimpin sholat para sahabat, Nabi setelah salam, Nabi istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak pakai al-azim, enggak ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu lafadznya. Terus Nabi menghadap ke arah kanan, ke sahabat-sahabat yang duduk di sebelah kanan. Makanya para sahabat suka kalau mengisi shaf pertama kali dari sebelah kanan, tengah ke kanan. Karena Nabi SAW selesai sholat, beliau menghadap ke para sahabat yang sebelah kanan. Terus beliau berzikir,
Kalau itu momennya subuh, beliau zikir pagi sampai selesai menghadap ke para sahabat. Kalau itu momennya asar, zikir petang sampai selesai. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, karena yang hal yang baik-baik dahulukan yang kanan-kanan, berarti hal yang tidak baik, termasuk yang kotor-kotor dahulukan yang sebelah kiri. Maka kita masuk ke dalam kamar mandi, dahulukan dari kaki kiri atas dasar kabar dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sekiranya lupa bu, udah kebelet banget masuknya tangan masuknya kaki kanan bu, gimana bu? Buru-buru nih masuknya ke kaki kanan, keluar lagi, udah di posisi paling enak sedunia bu. Lupa tadi saya. Nah baik, ini sunnah, nggak wajib. Kalau misalkan udah, orang kalau kebelet kan kadang boro-boro mikirin kiri kanan bu. Iya kan? Berharap kamar mandi kosong, nggak ada orang kan gitu, iya kan? Kamar mandi kosong, air ada, udah itu aja, simple, ya. Kan nggak mikir kanan kiri, adalah. Apalagi boro-boro bu, udah masuk keluar lagi, kayaknya enggak deh, kayaknya. Astagfirullah lagi dalam kamar mandi kan, keluar lagi dong. Nggak apa-apa. Kalau sekiranya memang lupa atau udah nggak tahan sama sekali, nggak sengaja dahulukan yang kanan, maka nggak masalah. Karena hukumnya sunnah, tidak wajib. Kecuali kalau yang meremehkan. Segala macam bentuk peremehan terhadap sunnah, maka termasuk dosa besar. Ya, jadi meskipun hukumnya sunnah, nggak wajib, kita nggak boleh meremehkan. Kita dahulukan masuk kamar mandi yang kanan dulu. Kalau sekiranya memang nggak sambil meremehkan, ya boleh-boleh saja. Karena secara hukum asal dia sunnah, tidak wajib. Baik, jelas ibu? Nah keluarnya dahulukan kaki kaki kanan. Nah berikutnya yang keempat, ketika akan buang air kecil ataupun air besar di tempat terbuka, dianjurkan menjauh. Ketika akan buang air kecil ataupun buang air besar di tempat terbuka, dianjurkan menjauh hingga tidak terlihat orang. Ketika akan buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka, dianjurkan menjauh hingga tidak terlihat orang. Jadi kalau buang hajatnya di luar ruangan, maka pilih tempat yang paling jauh dari pandangan orang. Ya, jauh di sini nggak mesti jaraknya jauh, tapi boleh juga pilih yang paling tertutup, Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyaba fala yura." Kata Jabir, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidaklah buang hajat melainkan beliau menjauh sampai tidak terlihat oleh siapapun. Masya Allah. Jadi ibu, kadang-kadang Nabi dan para sahabatnya itu kan ketika safar, yang namanya safar bu, lalu ingin singgah sebentar, istirahat sebentar. Istirahat safar versi Nabi dan para sahabat, jalannya lewat padang pasir, ya istirahatnya di padang pasir juga. Jangan ibu bayangin dengan polosnya ada rest area kali, kan gitu. Toilet umum ada juga kali, nggak ada bu. Yang namanya istirahat di padang pasir ya di situ, panas-panasan. Di bebatuan ya bebatuan, misalkan di lereng gunung ya lereng gunung, nggak ada kayak fasilitas kayak zaman sekarang. Syukur-syukur ketemu sama suatu kaum yang mereka punya kamar mandi, buat kaum itu bisa numpang, bisa ada. Tapi kalau padang pasir nggak ada. Makanya Nabi SAW kalau ketika safar singgah sebentar untuk istirahat. Nah Nabi mau buang hajat bu, Nabi menjauh. Menjauh kemana? Sahabat nggak ada yang tahu kemana. Dan memang kita nggak boleh ya melihat orang sedang buang hajat karena ada aurat yang akan terlihat.
Nah, Nabi SAW menjauh sampai nggak ada yang lihat sama sekali. Kenapa? Agar aurat beliau tidak kelihatan. Dalam riwayat yang lain, Bu, Nabi pernah suatu perjalanan bersama para sahabat. Lalu Nabi itu menjauh ingin buang hajat, tapi masuknya ke wilayah yang rimbun. Apa rimbun, Bu? Tahu rimbun gak sih? Banyak pohon-pohonnya. Banyak pohon-pohonnya. Masuk dong Nabi SAW ke wilayah itu. Lalu ada yang memanggil beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepada Nabi SAW. Nabi nengok ke belakang, Bu. Nggak ada siapa-siapa. Coba ibu kayak gitu, Bu. Lagi camping kan? Bu mau kemana? Siapa? Astagfirullah. Jangan ganggu. Kita sesama makhluk Allah. Salam lagi, Bu, kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi nengok, nggak ada orang, Bu. Tapi Nabi nggak bakal takut dan nggak mungkin takut. Karena orang Arab nggak dididik takut setan, enggak, Bu. Nggak ada orang Arab cara didiknya makan nggak, ntar ada setan, enggak, Bu. Nggak gitu mereka. Terdidik menjadi pemberani mereka tuh, Bu. Nggak ada istilah takut setan, enggak. Nabi pernah bersabda gini, Bu. Ketika Nabi sholat, tiba-tiba begini tangan Nabi, begini. Lagi apa ini, Bu? Mencekik. Kata Nabi SAW, tadi syaitan menggangguku. Aku cekik dia sampai aku merasakan dinginnya liurnya. Kalau bukan karena menghormati saudaraku Sulaiman alaihi salam, aku akan ikat syaitan ini di tiang masjid untuk mainan anak-anak. Tuh, kalau setan bisa diwujudkan sama Nabi, diikat sama Nabi buat mainan siapa? Anak-anak. Kita di Indonesia malah ayo lo. Dari kecil, Bu, kayaknya anak orang Indonesia ya. Makan nggak? Kalau ada setan. Jangan main malam, sini masuk. Ada setan. Akhirnya pas ketika dewasa penakut, Bu. Penakut akhirnya. Ya, didikannya salah dari kecil. Nabi nggak begitu, ya. Nabi SAW nggak takut. Ternyata siapa, Bu, yang salam kepada Nabi? Pepohonan. Masya Allah. Pohon aja rindu sama Nabi SAW. Cinta kepada beliau. Kadang Allah memperdengarkan perkara gaib kepada Nabi untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Termasuk Allah memperdengarkan suara solawatnya pohon kepada Nabi SAW. Karena semua benda, Bu, semua benda yang ada di bumi ini semuanya sedang zikir. Kalau mungkin yang ibu pelajari di pelajaran IPA, semua benda atau makhluk bernyawa ada cara berkembang biaknya. Tumbuhan pun bernafas, kan begitu. Mengalami apalah, saya juga lupa istilah-istilahnya, yang fotosintesis. Kalau yang kita ambil faedah dari segi syariatnya, semua benda, bebatuan, pohon dan seterusnya itu zikir, Bu. Berarti mereka itu hidup dengan izin Allah dan Allah lah yang menghidupkan mereka. Ada penelitian, Bu, agak unik. Meskipun memang belum terlalu terbukti 100%, namun bisa terjadi kepada sebagian orang, bisa juga nggak terjadi. Seorang ilmuwan ya, yang dia membuat eksperimen, Bu, nasi. Dia meletakkan dua nasi, yang satu dia puji-puji tiap hari nasinya, afirmasi positif ya, dipuji-puji tiap hari. Yang satu enggak, dihujat. Ternyata, Bu, penelitian ulama, ilmuwan ini ya dari luar negeri, nasi yang dipuji-puji tiap hari itu enggak langsung mengalami pembusukan, lebih awet daripada nasi yang dihujat. Menunjukkan kalimat-kalimat positif juga bermanfaat untuk tumbuhan, untuk makhluk hidup, sebagaimana kalimat negatif juga bermudarat buat makhluk hidup, kan begitu. Baik ya. Menunjukkan bahwa semuanya sebenarnya sedang zikir, sedang hidup, tapi kita nggak tahu cara zikirnya seperti apa. Nah, kita ambil faedah di sini, Ibu. Nabi sampai masuk ke daerah rimbun tadi, tersembunyi. Mau ngapain Nabi? Buang hajat, agar tidak terlihat auratnya oleh para sahabat. Kalau nggak ada tempat jauh gimana, Ibu? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika ingin buang hajat, beliau minta sebuah perisai. Tahu perisai, Ibu? Yang kotak itu buat tameng kalau perang, tapi ini lebih lebar lagi bentuknya.
Nabi minta perisai, lalu Nabi buang hajat di balik perisai itu. Jadi bikin kayak hijab darurat. Nah berarti boleh, misalkan seseorang lagi naik gunung. Di gunung ada toilet gak Bu? Gak ada. Gak ada. Ya saya meskipun baru sekali doang Bu naik gunung. Ya, tapi saya baca-baca, emang gak ada Bu. Toilet di atas gunung tuh gak ada. Yang mau buang hajat gimana ya? Mereka ke tempat bersembunyi ngegali. Kesemak-semak. Enggak natural kayak sapi buang air sih enggak Bu, digali dulu. Nah, menjauh. Yang lagi camping, lagi hiking, lagi mungkin di tempat-tempat terbuka, ingin buang hajat gimana? Pilih tempat paling terjauh yang enggak dilihat oleh orang lain. Makanya kan dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kenapa sih beliau Allah berikan ujian difitnah? Di fitnah beliau berbuat perbuatan yang tidak dengan Sofwan namanya. Jadi kisahnya tuh Bu, ketika di suatu peperangan, Aisyah radhiyallahu anha keluar namanya dalam undian, ikut bersama Nabi SAW. Jadi sunnahnya bagi suami yang punya beberapa istri, kalau mau safar itu diundi nama-namanya, yang ikut safar siapa aja, enggak semuanya ngikut, enggak. Nah yang keluar namanya Aisyah di sini. Pulang dari peperangan tersebut Ibu, kan singgah dulu, istirahat dulu, pasukan istirahat. Nah Aisyah keluar dari sekedupnya. Sekedup tuh Ibu tahu tanduk untuk membawa tuan putri, tapi ada penutupnya. Bukan yang kelihatan tuan putrinya, enggak. Jangan bilang keranda Bu, enggak, bukan keranda. Tuan putri di atas keranda enggak, itu udah-udahan namanya. Saya nyebutnya sekedup ya, atau sirdap bahasa Arabnya. Kayak tanduk buat bawa tuan putri, tapi ada penutupnya. Jadi pengawal-pengawalnya itu yang bawa Aisyah nggak tahu, nggak ngeliat Aisyah. Ibu kan istirahat nih, singgah nih. Aisyah keluar dulu, buang hajat ke tempat yang jauh. Selesai buang hajat Bu, Aisyah balik ke tenda, bukan tendanya, ke tanduknya. Aisyah lupa perhiasannya ketinggalan. Nyari-nyari kok ketinggalan, nggak ada nih. Akhirnya Aisyah balik lagi ke tempat buang hajatnya Bu. Pas Aisyah balik lagi ke tempat buang hajatnya, pasukan yang ditugaskan membawa Aisyah mengira Aisyah sudah di dalam. Padahal Aisyah di mana? Lagi ke tempat buang hajat. Pasukan akhirnya membawa tanduknya dan pasukan pun melanjutkan perjalanan. Karena Aisyah kan enteng badannya, tidak terlalu gemuk. Jadi pasukan yang membawa tuh nggak tahu kalau Aisyah belum datang. Nah beliau masih di tempat buang hajat. Pas datang pasukan udah nggak ada Bu. Paniklah Aisyah mencari ke sana kemari. Beliau pun nggak tahu jalan. Karena akses perjalanan dulu kan lewat padang pasir. Bagi yang nggak tahu jalan nyasar Bu. Ya nggak ada Google Map juga kan gitu. Nggak ada pelang-pelang juga jalan apa Haji Rahmat, nggak ada juga Bu. Zaman dulu kan nggak ada. Nah Aisyah bingung buat kesana kemari. Akhirnya beliau duduk ketiduran. Nah tiba-tiba ditemui oleh pasukan yang paling terakhir Bu. Ada pasukan prajurit kaum muslimin paling terakhir, terkenal paling telat. Ya karena beliau tahu jalan, makanya santai jalannya. Sofwan namanya. Sofwan melihat lalu beristirja, kaget beliau. Ya inna lillah atau Allahu akbar ummul mu'minin. Aisyah kok di sini? Kok sendirian? Diceritakanlah oleh Aisyah. Nah kebetulan Sofwan naik unta waktu itu, maka Aisyah dipersilahkan untuk naik unta. Sofwan jalan di depan, bukan goncengan. Nggak goncengan, karena ini istrinya Nabi SAW. Sofwan ngalah jalan di depan buat jadi penunjuk jalan. Aisyah di mana? Di unta. Sampai di Madinah viral Bu, geger. Ya, jadi orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih, langsung memviralkan. Wah, parah. Diviralkan dah. Nabi juga kan enggak tahu perkara gaib kan. Makanya Nabi percaya juga enggak percaya juga enggak. Ketika dituduh, wah Aisyah main-main nih sama Sofwan nih, kok bisa terakhiran berduaan lagi, diviralkannya begitu. Tapi Nabi SAW memilih sikap diam. Ya, nggak ngajak bicara Aisyah, nunggu sampai Allah menurunkan wahyunya. Meskipun lumayan Bu, Aisyah tertuduhnya selama sebulan.
Itu sempit banget dunia bagi Aisyah waktu itu. Sampai-sampai Nabi terpaksa banget enggak mencampuri Aisyah. Sampai nunggu keputusan dari Allah. Sampai Abu Bakar memarahi Aisyah. Abu Bakar kan bapaknya, memarahi Aisyah. Akhirnya turun firman Allah yang intinya Aisyah terbebas dari tuduhan tersebut. Masya Allah. Nah, yang diambil kesimpulan di sini Ibu, bahwasanya begitulah kebiasaan para sahabat ketika di sebuah perjalanan singgah istirahat, mereka kalau mau buang hajat ke tempat yang jauh. Resikonya tadi tuh kayak Aisyah, ketinggalan. Makanya Ibu kalau jalan-jalan jangan lama-lama kamar mandinya. Ya. Di depan kamar mandi malah selfie-selfie, foto-foto, ketinggalan bis, repot kan Bu? Ya. Baik, maka sunnahnya Ibu kalau ingin buang hajat di tempat terbuka, di luar ruangan ya, pilih tempat yang paling nggak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau buang hajat tempat tertutup ya bebas, mau di mana aja Ibu, mau di pojok kanan kiri silahkan. Tapi kalau tempat terbuka maka pilih yang paling tertutup. Baik, jelas Ibu? Ya, berikutnya yang kelima, dianjurkan tidak, harusnya mengangkat ya. Di buku Ibu apa tulisannya? Mengganti. Ya harusnya mengangkat ya. Dianjurkan tidak mengangkat pakaiannya sebelum hampir mendekat ke tanah. Dianjurkan tidak mengangkat pakaiannya sebelum hampir mendekat ke tanah. Ya, gimana maksudnya Ibu? Saya bacakan dulu hadisnya ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sebelum hampir mendekat ke tanah. Maksudnya gimana Ibu? Ini berlaku bagi yang buang hajat di luar ruangan yang terbuka. Jangan angkat sarung dulu baru jongkok, tapi jongkok dulu baru buka sarung, gitu loh maksudnya. Jelas nggak Bu? Jangan masih berdiri udah diangkat aja, kan begitu. Bu, kalau saya beberapa kali di masjid lihat beberapa bapak-bapak, ibu nggak mungkin ya, kan tempat wudhunya beda, dipisah ya kan. Nah di kalangan bapak-bapak Bu, beberapa bapak-bapak yang sepuh juga, itu kan pakai sarung kan. Mereka kalau mau wudhu, itu maaf, angkat sarungnya sampai paha. Padahal yang namanya wudhu, basuh kaki sampai mana? Mata kaki Bu, sampai paha. Nggak mau kecipratan mungkin, tapi terlalu berlebihan. Dan saya di belakangnya, kan begitu, nggak nyaman. Nah ini juga termasuk kita terapkan. Artinya ya kalau sekiranya memang harus dibuka, buka sekedarnya, jangan sampai auratnya kebuka. Nah kalau buang hajat di luar ruangan, kan jongkok sunnahnya kan, jangan angkat sarung dulu baru jongkok, tapi jongkok dulu baru buka auratnya. Termasuk juga Ibu kadang di beberapa daerah atau perkampungan, di pinggir kali atau pinggir sawah, itu suka ada toilet portable. Bu tahu Bu, toilet portable? Toilet bongkar pasang yang praktis, toilet gantung di pinggir sawah atau di pinggir kali ya, yang kalau orang jongkok masih kelihatan segini palanya nih. Tahu Bu ya, sekarang udah nggak ada, jarang ya, sekarang udah jarang, tapi dulu pernah lihat Bu ya, apa namanya jamban ya, ya jamban kan masih ada sampai sekarang ya, masih ada portable, soalnya dia nggak ya. Tinggal nancepin, pasang papan, paku-pakuin, jadi gitu loh. Ada Pol PP, bongkar aja silahkan, ntar bikin lagi gitu kan. Ibu di WC atau jamban gitu kan paling papannya cuma menutupi setengah doang. Jangan diangkat dulu, jongkok dulu, ngumpet dulu, baru buka. Itu maksudnya. Artinya apa? Meskipun buang hajat di luar ruangan, tetap jaga kondisi, jangan sampai terbuka auratnya. Sebagian laki-laki, Ibu, di luar sana, di jalanan, terang-terangan kencing Bu. Kemarin saya juga ikut memakamkan jenazah
Tiap hari ada aja Bu kabar wafat ya. Kita terus berusaha jadi hamba terbaik Bu ya, karena ada gilirannya masing-masing. Saya kemarin juga ikut ya ke Budi Dharma. Nah, di situ ada beberapa bis pengantar kan. Nah, itu ada Bu yang terang-terangan kencing di belakang bisnya. Kuburan loh Bu, itu kuburan. Dia di sampingnya orang-orang wafat, nasihat kematian, nasihat paling jujur kan. Dia kencing di situ tuh, di belakang bisnya. Bisnya jalan, kata dia, jalan bisnya. Sesimpel itu Bu. Saya mau lihat kan depan kita banget gitu terang-terangan. Dia merasa karena sama laki-laki lah, pede aja. Berarti orang-orang yang belum paham masalah ini banyak di luar sana Bu. Ya, laki-laki, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin masih banyak yang malu. Ya emang harus malu ya, harus malu. Jangan pernah tertarik untuk mencobanya, jangan. Ya, laki-laki kebanyakan yang gak malu. Dari kalangan kami Bu, ya mohon maaf ya, kalangan kami ini banyak yang gak tahu malu. Bapak, ya ibu juga mungkin pernah lihat kan di pinggir jalan atau jalan tol gitu kan, supir turun, tahu-tahu di pohon, di taman. Mending kalau pohonnya pohon liar, ini pohon buat ngadem orang-orang Bu. Kadang halte, kadang di botol Bu, tapi botolnya air kencingnya nggak dibuang lagi ke selokan atau apa, jadi dibiarkan gitu aja. Nah ini perbuatan terlarang seperti ini masih banyak dilakukan Bu oleh banyak kaum muslimin itu sendiri. Makanya wajar kalau sekiranya Nabi katakan, jagalah atau maksimalkan kebersihan kalian setelah buang hajat, karena kebanyakan orang-orang diazab karena masalah buang air kecil. Ya, mungkin semuanya kalau ditawarkan minuman keras bisa nolak Bu. Ditawarkan judi bisa nolak, ditawarkan zina bisa nolak. Tapi untuk masalah buang air kecil banyak yang kurang perhatian. Banyak yang gak jaga adab. Banyak yang kayak tadi yang saya ceritakan, terang-terangan Ibu. Nauzubillah. Oleh karenanya Masya Allah ya, kita dikasih kesempatan sama Allah untuk membahas pembahasan ini, maka ajarkan ke orang lain. Ya, atau tulis status satu hari satu adab, nggak apa-apa Bu. Daripada status tentang apa misalkan galau atau apa misalkan, atau status tentang apalah ya yang nggak bermanfaat, mendingan seperti ini, adab buang hajat satu, tiap hari satu aja. Ada satu orang yang baca mempraktekannya, maka ibu dapat pahala. Ya, kata Nabi SAW, satu orang mendapatkan hidayah karena ajakan kamu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Tahu unta merah Ibu? Di zaman Nabi unta merah tuh kendaraan paling mahal, paling mahal. Kalau sekarang apa? Mobil paling mahal mobil apa Bu? Samsung. HP itu Bu. Mana mobil Samsung Bu? Lamborghini. Atau mobil itu Bu, saya lupa apa Rolls Royce, katanya mahal, katanya ya 20 miliar katanya Bu, 20 miliar. Itu 20 miliar beli pisang goreng semana tuh Bu? Bu, 20 miliar. Ibu nggak usah iri sama orang yang punya kendaraan itu. Cukup ajak satu orang kepada kebaikan, pahala ibu lebih mahal daripada harga mobil tersebut. Subhanallah. Jadi jangan remehkan kebaikan meskipun cuma sedikit. Ya, ajarkan ini Bu, karena banyak yang belum paham, banyak yang meremehkan. Baik, lanjut berikutnya. Yang keenam, tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak pula membelakanginya. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak pula membelakanginya. Baik di tempat terbuka maupun di ruang tertutup. Baik di tempat terbuka maupun di ruang tertutup. Gak boleh buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar menghadap ke arah kiblat maupun membelakanginya, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu
apabila kalian buang hajat, kata Nabi SAW, maka janganlah kalian menghadap ke arah apa? Kiblat. Jangan pula apa? Membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah kalian kemana? Timur maupun barat. Karena orang-orang Madinah waktu itu kiblatnya kemana, Ibu? Kalau di peta ya, Bu, ini Madinah, bawahnya Mekah. Berarti orang-orang Madinah kiblatnya kemana? Kalau orang Indonesia kiblatnya kan barat laut. Nah, ini Madinah, Bu, di atas, Bu. Mekah di bawah. Berarti orang Madinah kiblatnya kemana, Bu? Selatan atau utara? Arah mata angin, Bu. Pelajaran SD. Ini Madinah nih. Bawahnya Mekah. Berarti orang Madinah kemana kiblatnya? Enggak apa, jangan ragu-ragu, Bu. Jawab, Bu. Kemana kiblatnya? Kiblatnya ke Ka'bah. Gitu aja lupa, Bu. Kiblatnya kemana? Ka'bah. Arahnya kemana? Arahnya selatan. Nah, Nabi sabdakan kepada para sahabat, kalau buang hajat jangan ke selatan, jangan ke utara, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, kalau kita orang Indonesia, kiblat kita itu kan kata orang barat, tapi secara arah mata angin tepatnya, Bu, kita tuh ke barat laut, Bu. Berarti jangan ke barat laut, jangan juga ke lawannya barat laut apa? Tenggara. Ya, tenggara, atau mungkin taunya barat, ya udah jangan ke barat, jangan ke timur. Tapi boleh ke arah utara atau selatan. Yang penting jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakanginya. Baik Ibu buang hajat di tempat tertutup maupun di tempat terbuka, di lapangan dan seterusnya. Taib. Permasalahan ini, Ibu, diperdebatkan oleh para ulama. Hukum buang hajat menghadap ke arah kiblat sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Ya, hukum buang hajat menghadap kiblat ada 3 pendapat. Hukum buang hajat menghadap kiblat. Satu, haram secara mutlak. Hukum buang hajat menghadap kiblat. Yang pertama, pendapat pertama, haram secara mutlak. Haram secara mutlak tuh maksudnya, Bu, mau menghadap, membelakangi, mau di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi, nggak boleh, haram. Itu namanya mutlak. Mutlak nggak boleh pokoknya. Nggak ada alasan apapun, nggak boleh. Kalau cuma membelakangi gimana? Nggak boleh. Pendapat pertama ya. Termasuk juga penulis kitab ini ya, Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi. Pendapat kedua mengatakan boleh buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat boleh buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat di ruangan tertutup. Di ruangan tertutup. Ruangan tertutup tuh kalau bahasa kita sekarang kamar mandi, toilet. Ya. Karena zaman Nabi dan zaman Nabi, zaman orang Indonesia zaman dulu kan jarang, Bu, yang toilet dalam kamar mandi. Toilet dalam rumah. Dalam rumah. Kalau apalagi dalam kamar lebih jarang lagi. Kan orang Indonesia pun dulu kan yang punya toilet juga nggak semua punya. Sebagian besar toilet umum, ada satu buat bareng-bareng kan begitu. Ya, apalagi di kampung-kampung. Ya mungkin sebagian mengandalkan toilet portable tadi tuh ya, bongkar pasang. Ya,
Nah zaman Nabi juga sama Bu, jangan kita bayangkan rumah Nabi dan para sahabat dalamnya ada kamar mandinya, enggak semua. Ya, nanti Ibu bisa lihat di Google replika rumah Nabi dan para sahabat atau miniaturnya lah. Itu enggak disediakan kayak zaman sekarang, ada toilet dalamnya, tidak ada. Nah, jadi pendapat kedua membolehkan menghadap dan membelakangi kiblat di ruangan tertutup saja. Pendapat ketiga mengatakan boleh membelakangi kiblat di ruangan tertutup. Boleh membelakangi kiblat di ruangan tertutup. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, pendapat yang pertama ini dipilih oleh penulis, termasuk juga dipilih oleh Abu Ayyub Al-Ansari, perawi periwayat hadis ini. Ya, coba ibu baca di bukunya di paragraf selanjutnya di halaman 77. Penuturan Abu Ayyub. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau berkata, kami pernah datang ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang ibu Palestina, Yordania, Suriah dan Libanon. 4 negara itu. Kami pernah datang ke Syam, lalu kami dapati banyak WC yang dibangun menghadap ke arah kiblat. Lalu kami berpaling darinya. Berpaling di sini ibu maksudnya membongkar dan merubah arahnya. Dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendapatnya Abu Ayyub, mau WC-nya terlanjur dibangun ke arah kiblat, konsekuensinya, resikonya bongkar, ganti arah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, Bu, apa tadi pendapat kedua? Boleh menghadap dan membelakangi kiblat di ruangan tertutup. Dalilnya apa, Ibu? Di luar daripada kitab ini, cerita dari Abdullah bin Umar. Suatu hari Abdullah bin Umar sedang ada hajat untuk membenarkan atap, atau sedang ada hajat di atap. Yang mana ibu, di sebelahnya beliau adalah rumahnya Hafsah bintu Umar, berarti saudari kandungnya Abdullah. Ya, nggak sengaja ibu, ternyata di rumah Hafsah itu ada Rasulullah SAW, karena Hafsah juga termasuk siapa? Istrinya Nabi SAW. Jadi Nabi lagi di rumah Hafsah. Abdullah bin Umar lagi di atap, punya hajat di atap, nggak sengaja sekilas melihat Nabi di rumahnya Hafsah sedang buang hajat di tempat yang diapit 2 tembok. Ya kalau bahasa kita sekarang toilet. Ya, di rumahnya Hafsah ada tempat yang diapit 2 tembok, toilet maksudnya. Nabi buang hajat membelakangi kiblat. Ya, jadi Nabi SAW, beliau kata Abdullah bin Umar pernah buang hajat membelakangi kiblat. Berarti apa? Membelakangi kiblat dan menghadap ke arahnya boleh, dengan syarat di mana buang hajatnya? Tempat tertutup, toilet. Kenapa ibu di tempat tertutup? Karena kalau kita buang hajat menghadap kiblat di toilet, air kencing cipratannya itu nggak akan keluar sehingga terhalang oleh tembok. Sehingga orang-orang yang nanti di luar sana mau sholat, mereka nggak usah khawatir tempat mereka sudah dikencingi. Karena ibu, zaman dulu begini, zaman dulu itu kan musafir yang namanya singgah, istirahat. Di mana istirahatnya tadi saya bilang? Di situ juga kan. Yang namanya istirahat di tempat persinggahan, ya mereka sholat di situ. Makanya pendapat kedua hanya membolehkan buang hajat menghadap kiblat di tembok di dalam toilet. Di lapangan nggak boleh. Kenapa? Kalau buang hajat menghadap kiblat di lapangan, takutnya setelah itu ada rombongan musafir datang, lalu mereka sholat di situ. Ya, sehingga mereka sholat menghadap kiblat yang udah dikencingi. Sedangkan kalau kita sholat ada najis pada baju atau badan atau tempat kita sholat, itu menyebabkan sholat kita nggak sah. Jelas nggak Bu kira-kira? Muter-muter nggak sih? Nggak ya? Baik. Saat ini paham saat ini Bu ya? Saat ini paham. Oke, nggak apa-apa. Ya pulang ke rumah ngangetin sayur udah lupa lagi.
Ya. Baik, yang ketiga apa pendapatnya Ibu yang ketiga? Boleh hanya membelakangi kiblat. Karena Abdullah bin Umar menyaksikan Nabi buang hajat cuma membelakangi kiblat. Berarti jangan menghadap ke arah kiblat, karena yang Abdullah bin Umar lihat cuma membelakangi kiblat. Maka pendapat yang kami pribadi pilih adalah pendapat yang kedua. Boleh buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya selama buang hajatnya di mana? Di ruangan tertutup, di toilet dan lain sebagainya. Kalau di luar ruangan, lapangan dan seterusnya, maka tetap hindari arah kiblat. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum saya lanjut, Ibu, mungkin ada yang mau nanya dulu, silakan kalau ada yang mau tanya. Boleh. Saya yang nanya nih kalau nggak ada yang nanya, Bu. Boleh Bu tanya, Bu. Ya, silakan. Misalkan di rumah tempat bikin musola, tapi depannya kamar mandi, tapi musola depannya kamar mandi ya. Tayyib. Yang penting nggak nyatu ya Bu ya. Ya. Jadi ada temboknya kan. Baik, jadi secara umum memang yang nggak boleh adalah sholat menghadap kuburan. Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Janganlah sholat menghadap kuburan. Menghadap yang dimaksud Ibu, antara tempat kita sholat dengan kuburan nggak ada batasan. Contoh, ini masjid Bu, masjid. Ini apa? Handphone Bu, ini masjid. Ini masjid. Tembok masjid Bu. Setelah tembok masjid langsung kuburan, atau kuburannya ada di terasnya, atau kuburan ada di dekat kamar mandi. Kadang kalau orang-orang dulu sebagai bentuk terima kasih ke pewakaf, kadang ya, itu pewakafnya dikuburin di masjidnya. Ibu, masjid yang ada kuburannya sama dengan kuburan yang ada masjidnya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Oleh karena itu yang nggak boleh adalah menghadap ke arah kuburan dan sholat di masjid yang ada kuburannya. Kalau ada orang sholat di masjid yang ada kuburannya, sholatnya tidak sah. Kecuali Ibu, ini masjid nih, ini masjid. Bu, ini pagar masjid. Setelah pagar baru kuburan. Berarti di luar. Meskipun menghadap ke kuburan tapi kan ada pagernya. Boleh, nggak apa-apa. Atau batasnya nggak mesti pagar. Ini masjid, ini jalan raya. Kemudian kuburan. Ini masih agak ringan. Ya, yang penting tidak searea. Ya, ini masjid nih Bu, yang kotak nih tempat meja saya ini masjid misalkan. Di bagian mihrab, tahu mihrab nggak Bu? Dekat tempat imam ada kuburan. Meskipun orang-orang nggak menghadap ke kuburan ini, tapi kuburan ini ada di dalam masjid Bu, maka tidak sah sholat di situ. Terus Masjid Nabawi gimana? Masjid Nabawi Ibu, ini Masjid Nabawi nih, ini rumah Nabi SAW. Sudah didesain bahwa rumah Nabi di luar masjid, karena semua Nabi ketika wafat dikuburkan di tempat wafatnya. Nabi wafat di kamar Aisyah, maka Masjid Nabawi kan gini Bu tadinya Bu, ini rumah Nabi di luar sini, ya di luar sini rumah Nabi ya di luar sini. Jadi nggak kena Bu. Kemudian perluasan kena nih kamar Nabi SAW, tapi nggak masuk dalam bagian ruangan masjid. Ya, dia memang kena pembangunan renovasi juga, tapi nggak masuk kategori wilayah masjid. Makanya dipagar dan didesain agar orang nggak ada yang bisa masuk ke area situ. Ya, jadi ini untuk membantah orang-orang mengatakan Masjid Nabawi aja boleh kok ada kuburan Nabi. Enggak. Nabi dikuburnya bukan di dalam masjid. Ya, sebagaimana ya desainnya itu sudah dibuat semaksimal mungkin bahwa kuburan Nabi enggak masuk dalam kategori masjid, sehingga orang enggak bakal ada yang bisa sholat menghadap ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang nggak boleh menghadap ke kuburan, menghadap kamar mandi masih sah-sah saja. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, kecuali dalam kamar mandinya ada kuburannya. Gak ada lagu ya. Baik, yang lain silakan. Boleh.
Tadi mau nanya, di rumah janji mau nanya katanya. Sekarang lupa ya Bu. Tanya Bu, silakan. Gak ada. Nanya Bu, boleh. Mau nanya. Oh, angkat tangan doang ya. Apa mau nanya? Silakan. Nanya aja, silakan. Boleh. Tapi di luar Nurul. Tapi di luar ini Ya, boleh. Di luar tema, boleh. ini Ustaz baca Al-Quran. Kenapa tuh baca Quran? Ya namanya juga ilmunya masih cetek. Masya Allah, rendah hati sekali, Masya Allah. Ustazah padahal ya, Masya Allah. Masya Allah. Kan Al-Quran kan sampai 30 juz ya. 30 juz, ya. Itu kita hatamnya 30 juz apa lanjutin lagi gitu apa gimana? Lanjutin juz 31 gitu maksudnya. Iya. 2 gitu ya, 33. Baik, Masya Allah. Ini ilmu. Iya, ilmu baru ini, Masya Allah. Baik ya, jadi Masya Allah, bagus juga pertanyaannya. Beneran cetek banget ini. Bu, Masya Allah. Al-Quran cuma 30 juz. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Kalau udah selesai An-Nas, berarti balik lagi ke Al-Baqarah. Itu yang para ulama lakukan. Memang zaman Nabi nggak ada juz 1, juz 2, nggak ada. Di zaman Nabi itu ada istilah namanya surat-surat panjang, surat-surat pertengahan, sama surat-surat pendek. Surat-surat pendek sebagian ulama mengatakan dari surah Az-Zariyat juz 26 sampai An-Nas. Ada yang mengatakan Ad-Duha sampai An-Nas. Nah dulu zaman Nabi nggak ada juz 1, juz 2. Kamu udah hafal berapa juz? Nggak ada. Zaman Nabi itu kamu sudah hafal surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Urutannya pun dari para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu oleh ulama-ulama yang datang setelahnya dipermudah, dibuat berjuz-juz. Ya, dulu sempat dibuatnya itu bukan 30 juz, tapi Quran cuma dibagi 10. Ya, berarti kalau kita katakan per 3 juz lah. Per 3 juz. Istilahnya Quran seper-10 Quran. Nah, kemudian orang-orang yang masuk Islam, kaum muslimin ilmunya makin kurang, kehafalan makin sedikit, kemampuan juga makin berkurang, makanya dibuat per juz. Nah, kalau ibu sudah baca sampai juz 30, balik lagi. Jangan pernah puas sekali. Ya, dahulu Nabi SAW ibu membolehkan para sahabat untuk khatam Quran setiap 3 hari. Paling cepat. Kalau saya kan 4 bulan sekali. 4 bulan sekali, nggak apa-apa, lumayan, nggak apa-apa daripada enggak. 6 bulan ya, Masya Allah. Itu 6 bulan baru Al-Baqarah aja. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak apa-apa, itu bagus. Bagus. Ya, pas lagi mens nggak apa-apa, baca Quran juga. Nggak masalah, teruskan bacanya. Boleh kan, udah pegang sarung tangan sekarang, udah pakai sarung tangan. Ya, bahkan pendapat yang kami pilih nanti ada babnya. Sekiranya orang yang mens nggak punya hafalan, pengen baca Quran langsung lewat mushaf, lewat handphone nggak bisa, nggak pandai dia baca Quran lewat handphone, karena cuma awet semenit doang paling kan baca, kemudian suara notifikasi WhatsApp, buka WhatsApp akhirnya kan. Nah, cuma mampunya lewat mushaf langsung, pegang mushafnya boleh, karena orang mens itu yang najis darahnya, bukan perempuannya. Si perempuannya nggak najis. Tapi kalau sekiranya kita beradab menggunakan lapisan jilbab atau sarung tangan, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Nah, Nabi memberikan izin kepada sahabat khatam Quran paling cepat, paling buru-buru 3 hari sekali. Ya, paling cepat. Kalau tidak bisa per pekan, per Jumat. Kalau nggak bisa per 10 hari. Kalau nggak bisa semampunya. Jadi ibu nggak apa-apa, lambat-lambat nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ibu ya jangan sampai kita bosan dan tidak istiqomah. Tidak seberapa penting bu kapan kita sampai, kapan kita khatam. Yang paling terpenting adalah terus baca. Ya, karena kegagalan yang sebenarnya ketika seseorang sudah mulai bosan. Maka bu, ya bu, ngafal mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untuk baca Quran tiap hari, usahakan bu. Dan jangan ngacak bacanya. Urutan, berurut, lanjut aja.
Dan usahakan ya memang lanjut dalam artian bacaan pribadi kita. Hari ini Al-Baqarah halaman 1, besok Al-Baqarah halaman 2, halaman 3. Bukan yang dibaca oleh teman. Kita baca halaman 1, teman baca halaman 2, terus begitu. Ya usahakan masing-masing. Ya untuk bacaan bareng-bareng di majelis tahsin ya silahkan. Hari ini temanya, materinya Al-Baqarah halaman 2, ya halaman 2 silahkan bareng-bareng. Tapi kita punya bacaan pribadi di rumah. Di jam sekian jangan diganggu untuk baca Quran. Malah kalau bagus juga ibu baca juga terjemahan dan tafsir ringkasnya. Lebih bagus lagi sambil dibahas di majelis ta'lim oleh guru fikihnya. Oh ganti tema berarti ya. Jangan ya. Ya kapan-kapan mudah-mudahan bisa kita tambah. Ya jadi bahas tafsir Quran. Biar kita bisa paham apa yang kita baca. Ya baik. Jelas ibu? Ada lagi silakan. Boleh? Oh iya, boleh. Oh siap silakan, makasih ibu ya, nanti ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain silakan tanya bu, tanya, ayo tanya silakan, boleh. Mana bu yang mau nanya tadi? Oke, ada yang nunjuk tangan, nggak ada ya? Ya silakan, nggak ada bu. Baik kalau tidak ada ya saya cukupkan, kalau nggak ada, tidak ada, baik. Jelas ibu ya insyaallah ya. Ya baik, jadi alhamdulillah di pertemuan kita kali ini sudah kita bahas beberapa adab-adab dalam buang hajat sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita agar Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Praktekkan yang baik-baik dari majelis kita, tinggalkan yang buruk-buruknya, ajarkan kepada orang yang belum paham agar menjadi pahala jariyah untuk kita semua ibu-ibu sekalian. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fiikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.